Pernahkah Anda mengalami kejadian aneh namun menyenangkan? Seperti tiba-tiba menerima uang tanpa sebab yang jelas? Mungkin Anda menemukan uang di dalam celana lama, mendapat transfer tanpa pemberitahuan, atau mendapat bonus tanpa alasan tertentu. Situasi ini bukan semata-mata keberuntungan tanpa arah. Fenomena tersebut seringkali merupakan hasil dari energi semesta yang bekerja secara halus namun nyata. Banyak orang berpikir bahwa rezeki hanya dapat diperoleh melalui kerja keras tanpa henti. Padahal kerja keras saja tidak cukup apabila tidak diiringi dengan pemahaman spiritual mengenai vibrasi energi dan hukum tarik-menarik. Dalam video ini, kami akan mengungkap teknik spiritual yang berasal dari peradaban kuno, warisan leluhur, serta pengetahuan batin yang telah digunakan oleh banyak tokoh besar. Ini bukan ilmu hitam, bukan pula praktik klinik, melainkan perpaduan ilmu energi dan spiritualitas yang dibahas secara logis, ringan, dan mudah dipahami. Jika Anda terbuka untuk belajar, rezeki bisa berubah arah. Sebelum kita melangkah lebih jauh dalam memahami inti pembahasan, izinkan saya mengajak Anda untuk berlangganan channel ARS Pandangan Hidup dan memberikan komentar Anda di kolom bawah. Mengapa ini penting? Karena dengan berlangganan, Anda tidak hanya menjadi penonton pasif, melainkan bagian dari komunitas spiritual modern yang ingin mengembangkan kesadaran dan memanfaatkan hukum semesta secara positif. Channel ini bukan sembarang saluran YouTube. Ini adalah tempat bertemunya ilmu warisan leluhur, hukum energi, dan panduan spiritual yang dikemas dalam bahasa santai, jujur, dan membumi. Banyak konten yang akan membuat Anda tersadar bahwa realitas hidup ini bisa dimanipulasi melalui energi yang tepat. Dengan berlangganan, Anda juga mengirimkan sinyal kepada semesta bahwa Anda siap menerima petunjuk, pengetahuan, dan keberkahan. Jangan ragu untuk membagikan video ini ke orang-orang terdekat Anda. Siapa tahu, Anda adalah jalan bagi orang lain untuk menemukan titik balik kehidupannya. Di zaman modern seperti sekarang, kita seringkali terjebak pada paradigma bahwa semakin keras kita bekerja, semakin besar pula hasil yang kita dapatkan. Namun kenyataannya, banyak orang yang sudah bekerja siang dan malam, tetapi tetap mengalami stagnasi keuangan. Kenapa bisa begitu? Karena alam semesta tidak hanya merespons tindakan fisik, tetapi juga vibrasi batin. Ketika seseorang memiliki pola pikir kekurangan, ketakutan, dan rasa tidak cukup, maka energi yang dipancarkan adalah energi kemiskinan. Sebaliknya, orang yang mampu memancarkan rasa syukur, kelimpahan, dan keyakinan akan lebih mudah menarik rezeki dalam bentuk apapun. Energi batin kita bekerja layaknya magnet. Apa yang kita pikirkan dan rasakan akan menciptakan resonansi yang kemudian menarik pengalaman serupa ke dalam hidup kita. Maka, memahami dan mengatur vibrasi energi bukanlah pilihan, melainkan kebutuhan. Apalagi jika kita ingin hidup dalam kelimpahan tanpa harus menguras tenaga secara terus-menerus. Teknik spiritual yang akan kita bahas ini bukanlah bagian dari pesugihan, praktik mistik gelap, atau ritual yang menyimpang dari ajaran agama. Justru sebaliknya, ini adalah ilmu yang sangat terang dan telah digunakan oleh para sufi, wali, ulama, dan tokoh-tokoh bijak sejak berabad-abad silam. Konsep dasarnya adalah menyelaraskan getaran batin kita dengan hukum alam yang diciptakan oleh Tuhan. Dengan kata lain, kita belajar menjadi hamba yang peka terhadap sinyal ilahi dan responsif terhadap energi semesta. Ketika kita berpikir, berdoa, dan bertindak dalam satu garis vibrasi yang tepat, maka rezeki akan datang tanpa harus dikejar secara membabi buta. Tidak ada hal mistis di sini, yang ada adalah pemahaman mendalam tentang energi, niat, dan keikhlasan dalam menerima. Melalui pendekatan spiritual yang ilmiah ini, kita akan belajar bahwa keberkahan hidup bisa dipicu oleh perubahan kecil dalam cara kita berpikir dan bergetar setiap hari. Jika kita menelusuri sejarah peradaban manusia, kita akan menemukan bahwa banyak kebudayaan besar telah memahami konsep energi dan rezeki jauh sebelum istilah hukum tarik-menarik menjadi populer. Di Mesir kuno, para Firaun mempercayai bahwa emas adalah perwujudan dari energi dewa matahari Ra, simbol kelimpahan dan kuasa ilahi.
Mereka menggunakan teknik yang disebut hekau, yakni gabungan mantra dan getaran suara yang ditujukan untuk menyelaraskan diri dengan semesta. Di Yunani kuno, para filsuf dan spiritualis seperti Pythagoras mengajarkan tentang harmoni alam semesta dan musik sebagai alat penyembuh dan penyatu energi. Sementara itu, di tanah Nusantara, para leluhur kita telah mengenal puasa mutih, tapa brata, dan meditasi di bawah pohon besar sebagai cara membuka kanal energi. Semua ini menunjukkan bahwa sejak dahulu, manusia telah sadar bahwa rezeki sejati tidak hanya dikejar dengan tangan, tetapi juga ditarik dengan hati yang selaras dengan semesta. Kini, kita mulai memahami bahwa energi bukanlah sesuatu yang hanya dipelajari dalam laboratorium. Energi juga hidup dalam doa, niat, dan keyakinan. Banyak orang mengabaikan kekuatan doa karena terlalu sibuk mengejar dunia. Padahal ketika seseorang berdoa dengan vibrasi yang tepat, alam semesta akan bergerak untuk menyusun keadaan sesuai keinginannya. Namun vibrasi doa bukan hanya dari ucapan, melainkan dari getaran hati yang tulus dan penuh keyakinan. Sama seperti gelombang radio yang hanya bisa ditangkap dengan frekuensi yang cocok, begitu pula rezeki. Jika hati dan pikiran kita berada pada gelombang kelimpahan, maka rezeki akan muncul dari arah yang tak disangka. Teknik ini mengajarkan bahwa untuk mendapatkan sesuatu, kita tidak perlu mengejar secara agresif, tetapi cukup menyelaraskan diri. Kita memulai dari dalam, memperbaiki getaran batin, dan menyesuaikannya dengan kehendak semesta. Barulah dunia luar akan ikut berubah. Inilah cara kerja energi yang seringkali tidak disadari oleh banyak orang. Salah satu hal penting yang perlu dipahami dalam ilmu energi spiritual adalah keheningan. Dunia yang bising sering membuat kita sulit mendengar pesan semesta. Maka, orang-orang bijak zaman dahulu banyak melakukan meditasi atau menyendiri untuk memperkuat koneksi batin mereka. Dalam budaya Jawa, tapa brata bukan hanya untuk menunjukkan kekuatan spiritual, tapi untuk mengosongkan diri dari nafsu duniawi agar energi langit bisa mengalir tanpa hambatan. Keheningan bukanlah kekosongan, justru dalam diam kita mampu mendengar sinyal halus dari semesta. Banyak orang modern merasa hidupnya penuh tekanan, padahal mereka tidak pernah memberi waktu untuk mendengar suara hati. Teknik spiritual ini menekankan pentingnya menyatukan niat, kata-kata, dan tindakan dalam kondisi hening dan fokus. Di sanalah vibrasi paling kuat muncul, dan dari situlah hukum semesta mulai bekerja. Jadi jika Anda ingin menarik rezeki tanpa batas, belajarlah untuk diam, menyatu, dan mendengarkan. Karena petunjuk seringkali datang dalam keheningan. Ilmu ini bukanlah jalan pintas untuk mendapatkan kekayaan dalam semalam. Ini adalah jalan pemahaman, kesadaran, dan kedewasaan spiritual. Banyak yang mengira bahwa teknik vibrasi dan energi hanya cocok untuk orang yang sudah berilmu tinggi. Padahal siapapun bisa mempelajarinya asalkan ada kemauan. Anda tidak perlu menjadi ustaz, dukun, atau guru spiritual. Anda hanya perlu menjadi manusia yang mau membuka diri dan belajar menyelaraskan energi. Teknik ini bekerja berdasarkan hukum sebab akibat yang lebih halus. Ketika Anda merubah vibrasi, maka Anda telah mengubah sebab. Hasilnya akan mengikuti. Rezeki yang mengalir, kesempatan tak terduga, bahkan perubahan hidup yang drastis seringkali berawal dari perubahan energi kecil dalam diri. Maka jangan remehkan kekuatan pikiran positif, niat baik, dan rasa syukur. Ketiganya adalah fondasi utama dalam ilmu vibrasi. Dengan terus melatih diri, Anda akan merasakan bahwa dunia luar hanyalah cerminan dari energi batin Anda sendiri. Dalam praktiknya, teknik ini bisa diterapkan dengan beberapa langkah sederhana namun mendalam. Pertama, mulailah dengan niat yang jelas. Niat adalah bentuk energi awal yang akan menentukan arah vibrasi Anda. Niat yang tulus dan tidak serakah akan mempercepat proses tarik-menarik energi. Kedua, bersihkan pikiran dari ketakutan, keraguan, dan rasa tidak layak. Banyak orang sulit menerima rezeki karena secara tidak sadar mereka merasa tidak pantas mendapatkannya. Ini perlu dihapus dengan afirmasi positif dan doa yang terarah. Ketiga, buat ruang untuk menerima. Artinya, jangan hanya berdoa, tapi juga bertindak. Buka diri terhadap peluang, relasi, dan perubahan. Semesta akan merespons langkah-langkah konkret yang Anda ambil.
Dan terakhir, latih diri untuk selalu bersyukur. Rasa syukur memiliki getaran tinggi yang sangat kuat dalam menarik energi positif. Semakin Anda bersyukur, semakin banyak hal baik yang akan menghampiri. Inilah esensi dari teknik spiritual yang berpijak pada hukum vibrasi dan energi semesta. Ada satu kutipan kuno dari Tanah Jawa yang sangat relevan dengan pembahasan ini. Ojo kesusu golek emas, yen pikiranmu durung, bisa nyambut getaran langit. Artinya, jangan terburu-buru mencari harta jika pikiranmu belum mampu menangkap getaran ilahi. Kalimat ini mengandung makna mendalam bahwa keberhasilan dalam hidup tidak hanya ditentukan oleh usaha fisik, tapi juga oleh kesiapan batin untuk menerima berkah. Banyak orang yang terus mengejar harta, tapi hatinya penuh dengan rasa takut, cemas, dan dengki. Hasilnya, bukan rezeki yang datang, melainkan masalah yang terus muncul. Teknik spiritual ini mengajarkan kita untuk menata batin terlebih dahulu, menyelaraskan pikiran, hati, dan tindakan dalam satu frekuensi. Ketika frekuensi ini cocok dengan getaran semesta, maka segala sesuatu yang Anda butuhkan akan datang dengan sendirinya. Tidak harus selalu masuk akal secara logika, tetapi nyata dirasakan. Salah satu faktor penting dalam teknik ini adalah konsistensi vibrasi. Banyak orang yang semangat menerapkan teknik ini di awal, lalu kecewa ketika hasil tak kunjung datang. Padahal energi tidak bekerja seperti mesin instan. Ia merespons stabilitas batin dan konsistensi pikiran. Jika Anda hari ini yakin, lalu besok ragu, maka energi yang Anda pancarkan pun menjadi kacau. Hukum semesta menuntut kekuatan niat yang konsisten. Sama seperti menanam benih, Anda tidak bisa memetik buahnya besok pagi. Anda perlu menyirami, merawat, dan mempercayai prosesnya. Inilah bentuk latihan spiritual yang sesungguhnya. Mungkin butuh waktu, namun hasilnya akan terasa kokoh dan mendalam. Vibrasi tidak mengenal waktu linear. Energi akan datang di saat yang paling tepat. Bukan di saat Anda ingin, tapi di saat Anda siap menerimanya. Jadi teruslah menjaga vibrasi positif Anda, seperti menanam doa dalam ladang langit. Saat waktunya tiba, panen kebaikan akan datang, dan mungkin jauh lebih besar dari yang Anda bayangkan. Dalam ajaran Islam, konsep ini sangat selaras dengan prinsip tawakal. Tawakal bukan berarti pasrah tanpa usaha, tetapi sebuah bentuk keyakinan penuh bahwa setelah kita berusaha dan berdoa, hasilnya kita serahkan sepenuhnya kepada Allah. Keyakinan ini menghasilkan vibrasi batin yang tenang, tidak panik, dan tidak tergesa-gesa. Orang yang tawakal cenderung lebih damai dan tidak terbebani oleh hasil. Dan justru dalam kedamaian itu, rezeki sering datang. Maka salah satu langkah dalam teknik ini adalah membangun keikhlasan. Setelah menetapkan niat, melakukan tindakan, dan menjaga vibrasi positif, lepaskan semua harapan berlebih. Biarkan semesta mengatur waktunya. Anda hanya perlu percaya bahwa hukum Allah tidak pernah salah sasaran. Banyak orang kehilangan energi karena terlalu sibuk mengontrol hasil. Padahal, tugas kita hanyalah menanam. Biarkan Tuhan yang menuai untuk kita. Dan saat Anda bisa melepas, itulah saat rezeki mulai mengalir dengan ringan dan ajaib. Vibrasi juga sangat berkaitan dengan lingkungan. Anda tidak bisa membangun vibrasi kelimpahan jika setiap hari bergaul dengan orang yang suka mengeluh, menyebar ketakutan, dan selalu berpikir negatif. Energi manusia itu menular. Jika Anda terlalu lama berada di lingkungan dengan frekuensi rendah, maka energi Anda pun akan tertarik ke bawah. Maka salah satu cara paling efektif untuk menjaga vibrasi positif adalah dengan memilih lingkungan yang mendukung. Carilah komunitas yang membicarakan ide, bukan gosip. Bergaullah dengan orang-orang yang mendorong Anda naik, bukan menjatuhkan. Ini bukan soal sombong atau menjauh dari orang lain, tapi tentang menjaga kewarasan dan kekuatan batin. Sama seperti api kecil yang tidak bisa menyala di tengah angin kencang. Begitu pula energi spiritual Anda. Ia perlu tempat yang tenang dan aman untuk tumbuh. Maka, lindungilah getaran Anda. Karena dari sinilah pintu-pintu rezeki spiritual mulai terbuka tanpa batas dan tanpa rencana manusia. Selain lingkungan, kata-kata yang Anda ucapkan setiap hari juga memengaruhi vibrasi Anda. Banyak orang tidak sadar bahwa mereka sendiri yang menutup rezekinya
dengan ucapan seperti, "Saya susah cari uang, hidup memang begini," atau "Saya bukan orang kaya." Kalimat seperti ini menciptakan program negatif dalam pikiran bawah sadar, lalu menurunkan frekuensi energi Anda. Maka, teknik ini mengajarkan kita untuk menjaga mulut. Ucapkan hanya yang membawa kekuatan. Gantilah kata-kata negatif menjadi afirmasi positif, seperti, "Rezeki saya luas, saya pantas hidup berkecukupan, uang mudah datang kepada saya dari segala arah." Afirmasi bukan sekadar kalimat kosong, tapi sinyal kepada semesta. Ulangi setiap hari, pagi dan malam. Tulis di kertas, bacakan dengan penuh keyakinan. Maka perlahan, vibrasi Anda akan berubah. Dan saat vibrasi Anda berubah, dunia luar pun ikut berubah. Hukum ini berlaku universal dari dulu hingga sekarang. Karena semesta selalu merespons energi, bukan keluhan. Banyak tokoh besar dunia, bahkan para miliarder modern, secara sadar maupun tidak, telah menggunakan prinsip ini. Mereka membangun mental kelimpahan sebelum membangun kekayaan secara fisik. Elon Musk misalnya, dikenal memiliki keyakinan luar biasa terhadap visinya, meski berkali-kali diragukan. Ia menciptakan realitas melalui vibrasi keyakinan dan fokus yang konsisten. Hal serupa juga ditemukan dalam sejarah para wali dan saudagar besar di Nusantara. Mereka tidak hanya bekerja keras, tetapi juga menyatu dengan hukum semesta. Mereka melakukan zikir, meditasi, dan menjaga silaturahmi sebagai bentuk saluran energi rezeki. Inilah yang membuat mereka berbeda. Maka jangan heran jika Anda menemukan orang yang hidupnya terlihat ringan, tapi selalu cukup dan bahkan berlebih. Mereka bukan sedang beruntung. Mereka hanya sudah menyatu dengan vibrasi ilahi. Dan Anda pun bisa mencapainya. Tidak perlu menjadi orang suci, cukup menjadi pribadi yang mau belajar, menyadari, dan memperbaiki vibrasi setiap harinya. Kembali pada warisan Nusantara, kita mengenal istilah ilmu laduni, yaitu ilmu yang datang langsung dari Tuhan melalui kebeningan hati. Dalam konteks modern, ini bisa diartikan sebagai intuisi yang kuat akibat vibrasi batin yang bersih. Orang yang hatinya bersih cenderung lebih mudah mendapat petunjuk hidup. Ketika Anda mengasah batin melalui doa, zikir, atau meditasi, maka intuisi Anda akan semakin tajam. Dan intuisi inilah yang sering membawa Anda pada keputusan-keputusan yang tepat, pertemuan yang tak terduga, dan jalan rezeki yang sebelumnya tidak terpikirkan. Teknik ini mengajarkan kita untuk kembali kepada keheningan, agar intuisi bisa berbicara. Karena ketika pikiran terlalu ramai, suara batin akan tenggelam, maka sediakan waktu setiap hari untuk hening. Duduk, tarik napas dalam-dalam, dan lepaskan semua beban. Di sanalah ruang spiritual Anda terbuka, dan dari ruang itu, rezeki akan datang. Bukan dari kekuatan logika, tapi dari koneksi langsung dengan energi Tuhan. Ada satu ritual sederhana yang sering dilakukan oleh para leluhur untuk menjaga vibrasi, yaitu berdoa di waktu sepi. Waktu seperti sepertiga malam, sebelum subuh, atau selepas maghrib dipercaya memiliki kekuatan spiritual tinggi, karena atmosfernya lebih tenang. Dalam keheningan malam, doa-doa memiliki kekuatan resonansi yang lebih kuat. Jika Anda ingin mencoba teknik spiritual ini, mulailah dengan rutinitas malam. Bangunlah sebelum subuh, duduk dalam diam, dan bacakan niat atau afirmasi Anda. Sertakan doa kepada Tuhan agar membuka pintu rezeki yang halal dan berkah. Jangan minta secara terburu-buru, berdoalah dengan rasa cukup dan syukur. Semesta akan merespons bukan hanya ucapan, tapi juga rasa. Dan rasa yang penuh syukur memiliki daya magnetis luar biasa. Inilah sebabnya banyak orang-orang soleh yang hidupnya berkecukupan meski secara kasat mata tidak berbisnis besar. Mereka menjaga vibrasi melalui malam-malam sunyi, karena rezeki besar seringkali diturunkan lewat doa yang tidak terdengar siapa-siapa. Bentuk lain dari menjaga vibrasi adalah dengan berbuat baik tanpa pamrih. Energi kebaikan yang kita berikan ke dunia akan kembali kepada kita dalam bentuk yang sering tak terduga. Sedekah, membantu sesama, mendoakan orang lain, bahkan senyum yang tulus, semuanya adalah bentuk getaran positif yang dikirim ke semesta. Dalam ajaran spiritual Islam, ini disebut amal jariyah. Dalam ilmu energi, ini disebut sebagai energi balik.
Ketika Anda menolong orang lain, Anda sedang membuka kanal rezeki bagi diri sendiri. Maka, jangan lelah berbuat baik. Tidak semua kebaikan dibalas manusia, tapi semua akan dibalas oleh semesta. Teknik ini tidak hanya soal afirmasi dan meditasi, tapi juga tindakan nyata. Bekerja dengan hati, membantu dengan ikhlas, dan memberi dengan penuh keyakinan adalah bagian penting dari vibrasi kelimpahan. Dan percayalah, semakin banyak energi baik yang Anda keluarkan, semakin banyak pula jalur rezeki yang akan dibuka untuk Anda. Teknik spiritual ini bukan hanya alat untuk mencari uang, tapi juga untuk menciptakan kehidupan yang utuh. Banyak orang kaya materi tapi miskin batin. Sebaliknya, orang yang memahami vibrasi hidup sering tampak sederhana tapi hidupnya damai, cukup, dan bahagia. Karena kelimpahan sejati bukan hanya soal uang, tapi soal perasaan. Perasaan cukup, perasaan aman, dan perasaan dekat dengan Tuhan. Maka jangan hanya fokus menarik uang. Fokuslah pada membangun diri yang utuh, batin yang tenang, pikiran yang jernih, dan hati yang bersih. Dengan cara ini, rezeki akan datang sebagai bonus. Teknik ini adalah cara hidup, bukan trik, bukan sihir, tapi sebuah laku spiritual yang mengajarkan bahwa segala sesuatu dimulai dari dalam. Ketika batin tenang, semesta pun ikut tenang. Dan ketika Anda damai, uang pun akan mendatangi Anda dalam bentuk yang Anda butuhkan di saat yang paling tepat, tanpa harus memaksa atau mengejarnya secara membabi buta. Terima kasih telah menyimak hingga akhir. Semoga ilmu ini membawa manfaat besar bagi hidup Anda. Sekarang, Anda telah memahami bahwa untuk menarik rezeki tidak cukup hanya dengan kerja keras. Anda juga perlu menata energi, menyelaraskan vibrasi, dan membangun koneksi spiritual dengan Tuhan dan semesta. Ilmu ini bukan milik siapa-siapa. Ini adalah warisan yang bisa digunakan siapapun, asalkan dilakukan dengan tulus dan konsisten. Jangan lupa untuk berlangganan channel ARS Pandangan Hidup, karena masih banyak ilmu penting lainnya yang akan kami bagikan di sini. Tinggalkan komentar Anda, sebarkan video ini ke teman atau keluarga, dan bantu kami menyebarkan vibrasi kebaikan ke lebih banyak orang. Percayalah, itu adalah bentuk karma baik yang akan kembali kepada Anda dalam bentuk kejutan rezeki yang tak terduga. Mari bersama menjadi bagian dari gerakan spiritual digital yang mencerahkan dan membebaskan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Semoga damai dan kelimpahan selalu menyertai Anda.